Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Karlina Sari dengan NPM 5019062. Di sini saya sedang melakukan tugas yang diberikan oleh Bapak Tio Gusti Satria dengan mata kuliah Pendidikan Kelas Rangkap. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai prinsip-prinsip dan model PKR, prinsip deduktif, metodik, dan prosedur dasar, analisis model interaksi kelas rangkap dalam PKR. Baiklah, materi yang pertama adalah prinsip-prinsip dan model PKR. Tambahan, pendidikan kelas rangkap memiliki beberapa prinsip khusus seperti berikut. Yang pertama, keserempakan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, kadar tinggi waktu keaktifan akademik. Dan yang ketiga, kontak psikologis guru murid yang berkelanjutan. Dan yang keempat, pemanfaatan sumber belajar yang efisien. Pembelajaran kelas rangkap adalah suatu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam suatu ruangan kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi dua atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. Yang kedua adalah prinsip deduktif, metodik, dan prosedur dasar. Deduktif berasal dari bahasa Latin yang artinya mengajar, dan metodik juga berasal dari bahasa Latin yang artinya strategi mengajar. Cara atau strategi mengajar pada dasarnya berkenaan dengan penataan urutan kegiatan pembelajaran. Sebagai seorang guru, sudah seharusnya kita harus pandai dalam mengajar dan juga mengatur strategi mengajar. Karena dalam pendidikan kelas rangkap itu adalah dua kelas yang digabung menjadi satu. Oleh karena itu, guru harus pandai dalam mengajar, dalam menyatukan materi, dan juga menyusun strategi pembelajaran agar mudah dipahami oleh siswa. Konsep-konsep pembelajaran yang relevan dan perlu diterapkan dalam pendidikan kelas rangkap, yang pertama adalah membuka dan menutup pembelajaran. Nah, sebagai seorang guru, sudah seharusnya kita bisa dalam membuka dan menutup pembelajaran. Membuka pembelajaran ya seperti membuka salam, memberikan salam, apresiasi, ice breaking, menanyakan kabar, dan menanyakan hal-hal lainnya. Dan juga bisa bernyanyi, bertepuk-tepuk untuk membuat suasana kelas lebih menyenangkan dan agar siswa lebih mudah dalam pembelajaran dan memberikan semangat awal kepada siswa. Dan juga guru harus selalu memilih strategi pembelajaran, model pembelajaran yang akan dilakukan pada proses pembelajaran. Karena dengan menggunakan strategi dan model pembelajaran, maka pembelajaran akan lebih aktif, menarik, dan menyenangkan dan tidak membuat siswa bosan. Dan yang kedua adalah menutup pembelajaran. Nah, sesudah membuka pembelajaran dan menyampaikan materi, sudah seharusnya guru menutup pembelajaran itu. Menutup pembelajaran dengan cara berterima kasih, menanyakan apakah sudah mengerti atau belum, dan juga memberikan salam, bernyanyi-nyanyi lagi, agar membuat siswa tidak bosan dan tidak boring sampai akhir pembelajaran. Yang kedua, mendorong belajar aktif dan membiasakan mandiri. Nah, mendorong belajar aktif dan membiasakan belajar mandiri kepada siswa adalah yang pertama, menarik perhatian murid. Dalam cara menarik perhatian murid, kita harus bisa mengambil hati murid tersebut dengan cara memberikan dan memperhatikan secara khusus terhadap murid tersebut. Yang kedua, menimbulkan motivasi siswa. Bagaimana sih cara menimbulkan motivasi siswa? Dengan cara memberitahukan bahwa pelajaran yang akan kita pelajari itu tidak sulit dan juga
memberikan materi-materi yang mudah diserap oleh siswa dan juga memberi acuan belajar seperti buku, media pembelajaran, media interaktif, dan lain-lainnya untuk mempermudah siswa dalam proses pembelajaran dan menerima materi. Dan yang keempat, membuat kaitan materi. Membuat kaitan materi adalah mengaitkan materi yang sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari sehingga mempermudah siswa dalam mengingat materi yang kemarin dan juga untuk mempelajari materi yang akan dipelajari saat ini. Yang terakhir adalah mengelola kelas rangkap. Yang pertama, keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Tunjukkan perhatian yang hangat, dengarkan pendapat murid, berikan respon yang positif, ciptakan hubungan saling percaya, tunjukkan kesediaan membantu murid dalam pembelajaran, bersikaplah terbuka terhadap kesan murid, dan kendalikan situasi agar murid merasa nyaman. Yang kedua, keterampilan menata kegiatan belajar mengajar. Adakan pengenalan umum mengenai isi dan latar belakang kegiatan pembelajaran. Gunakan variasi kegiatan sesuai kebutuhan seperti strategi belajar, metode. Adakan pengelompokan murid sesuai dengan tujuan. Jangan lupa mengkoordinasikan aneka kegiatan yang berlangsung. Berikan perhatian kepada berbagai tugas yang diberikan. Keterampilan mengarahkan dan memberikan kemudahan belajar. Berikan penguatan terhadap perilaku murid yang baik, bersikap tanggap terhadap keadaan murid, berikan bantuan belajar sesuai kebutuhan untuk belajar lebih lanjut, dan adakan pemantapan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis analisis siswa. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.